Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8 yaitu akhlak yang baik terhadap hewan dan tumbuhan. Tapi sebelumnya mari kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silahkan perhatikan PPT yang Ibu tampilkan di sini. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad yang artinya Abu Hurairah berkata Nabi SAW bersabda seorang wanita masuk ke dalam neraka karena disebabkan seekor kucing yang ia kurung, ia tidak melepasnya sehingga dapat memakan serangga bumi dan ia juga tidak memberinya makan dan minum sehingga mati. Maka dari itu kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap hewan karena hewan itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berbuat baik kepada hewan? Yaitu yang pertama, tidak mengganggu habitat mereka atau tidak mengganggu tempat tinggal mereka atau kehidupan mereka. Yang kedua, tidak boleh membunuhnya tanpa sebab. Yang ketiga, sebaiknya kita membiarkan hewan tersebut hidup bebas tidak dikurung. Dan keempat, tidak memperlakukannya dengan kejam seperti dibuat mainan, aduan, dan sebagainya. Seperti misalkan nih anak-anak ya suka membeli ikan cupang. Nah, biasanya suka jadikan aduan tuh atau ayam. Nah, itu tidak boleh ya. Karena itu perilaku yang tidak baik dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang menyakiti hewan. Nah, akhlak yang baik terhadap hewan berikutnya yaitu tidak memelihara sendiri satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, seperti apa? Macan, orang utan, dan masih banyak ya hewan-hewan yang langka yang dijaga oleh pemerintah atau dilindungi oleh pemerintah. Kenapa dilindungi oleh pemerintah? Agar hewan langka tersebut tidak punah. Selanjutnya yaitu bagaimana sih agar hewan itu dapat hidup berkembang, agar tidak punah kehidupannya. Caranya yaitu pertama memberi makan dan minum. Hewan pun sama seperti kita ya. Mereka perlu makan dan minum. Maka dari itu kita pun harus memberi makan dan minum. Yang kedua, tidak boleh menyiksa atau menyakitinya. Tadi ya sudah Ibu jelaskan seperti diadu atau misalkan kalian menyakitinya, tidak memberi makan atau tidak memberi minum, seperti itu. Yang ketiga, nah apabila disembelih maka harus dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalkan nih dalam agama Islam biasanya kita suka menyembelih ayam, kambing, sapi atau kerbau. Nah, itu ada tata caranya ya. Jangan sampai menyakiti hewan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu apabila hewan kita sakit, maka segeralah diobati. Selanjutnya yaitu akhlak yang baik terhadap tumbuhan. Selain kita harus berbuat baik kepada hewan, kita pun harus berbuat baik kepada tumbuhan. Nah, karena kenapa? Sebagian besar kebutuhan hidup manusia itu berasal dari tumbuhan. Sudah sewajarnya kita melestarikan tumbuhan yang ada. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita belajar menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan sekitar tempat kita sendiri. Nah, yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik karena sulit terurai oleh tanah. Karena kenapa? Plastik itu sulit untuk diurai oleh tanah. Banyak sampah di dalam tanah itu akan mengakibatkan sulit berkembangnya tumbuhan. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. 4. Belajar mengadakan penghijauan di lahan kosong bersama teman-teman sekolah. Nah, cara yang kelima yaitu tanam tumbuhan yang bermanfaat dan indah seperti pohon hias, anggrek, dan aneka bunga. Siapa nih anak-anak yang sudah berperilaku baik terhadap tumbuhan?
maka boleh ditingkatkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih agar kita merawat tumbuhan itu supaya tumbuhan bisa diambil manfaatnya secara maksimal dengan baik? Nah, caranya yaitu siram dengan air pada saat pagi dan sore hari. Setelah itu beri pupuk dan bersihkan agar subur, ya. Semprot dengan anti hama. Agar apa? Agar tumbuhan yang kita rawat itu tumbuh dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa menambah ilmu wawasan bagi kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.